Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Agus Nur Komarudin. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ERD, di mana kali ini kita akan memberikan contoh kasus pada pembahasan kali ini kepada teman-teman semuanya. Jadi di sini ada contoh kasus yang akan diselesaikan nanti insya Allah dengan menggunakan metodologi ERD sebagaimana berikut yang kemarin kita jelaskan atau pada slide sebelumnya kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya, yang terdiri dari 10 langkah metodologi ERD. Jadi kita mau terapkan pada contoh kasus ini nantinya. Jadi kita baca dulu contoh kasusnya teman-teman. Sebuah perusahaan memiliki atau mempunyai beberapa bagian. Masing-masing bagian mempunyai pengawas dan setidaknya satu pegawai. Pegawai ditugaskan paling tidak di satu bagian, dapat pula di beberapa bagian. Paling tidak satu pegawai mendapat tugas di satu proyek, tetapi seorang pegawai dapat libur dan tidak dapat tugas di proyek. Baik, kita selesaikan teman-teman. Kemarin langkah yang pertama menentukan entitasnya dulu. Kita coba ikuti metodologi ERD yang 10 tadi, kita terapkan pada contoh kasus ini. Yang pertama, menentukan entitas. Kalau kita lihat atau kita baca tadi, entitas yang terdapat di contoh kasus ini, pertama adalah pengawas, yang kedua ada bagian, kemudian ada pegawai dan ada proyek. Lalu penyelesaian tahap kedua, kita pindahkan ini teman-teman dari yang tadi ke sini supaya mudah teman-teman bikin atau melihat metriknya, tidak bolak-balik slide-nya gitu ya. Jadi yang kedua menentukan relasi dengan matriks relasi. Jadi kita baca dulu yang tadi, masing-masing bagian memiliki atau mempunyai pengawas dan setidaknya satu pegawai. Kita coba dulu membuat metrik itu dihadapkan seperti ini, bagian dengan bagian, pegawai seperti ini, ke samping ada 4, ke bawah juga ada 4. Antara bagian dengan bagian tentu tidak memiliki relasi ya. Kemudian masing-masing bagian mempunyai pengawas gitu ya. Nah, di sini mempunyai kalau ini dengan pegawai ya, pegawai masing-masing bagian memiliki pengawas dan setidaknya satu pegawai. Oke, pegawai boleh di sini kalimatnya ditugaskan ke bagian gitu ya, boleh. Atau pengawas ini, bagian ini dijalankan oleh pengawas ini gitu, boleh seperti itu. Bagian dengan proyek nggak ada hubungannya dari kalimat ini atau dari paragraf ini. Atau dari kasus kita nggak ada, bagian dengan proyek nggak ada. Kemudian pegawai dengan bagian ada, berarti pegawai atau bagian memiliki pegawai. Nah, kan ini tadi memiliki pegawai. Kemudian pegawai dengan pegawai tentu tidak ada relasi. Pegawai dengan pengawas di sini nggak ada hubungan ya. Yang ada bagian dengan pengawas. Kalau di sini nggak ada pegawai dengan pengawas. Oke, nggak ada. Kemudian untuk pegawai dengan proyek ada hubungannya atau relasinya. Paling tidak pegawai mendapat tugas di satu proyek. Oke, bekerja pada proyek gitu ya, pegawai bekerja pada proyek, bolehlah. Kemudian selanjutnya pengawas dengan bagian, ada tadi bagian dengan pengawas atau pengawas mempunyai atau menjalankan bagian itu gitu ya. Oke, pengawas menjalankan bagian. Oke, pengawas dengan yang lain nggak ada ini, apalagi pengawas dengan pengawas nggak ada hubungan. Pengawas dengan proyek nggak ada, kita baca di sini. Oke, lanjut. Proyek dengan bagian. Oh, nggak ada ya, tapi yang ada hanya proyek dengan pegawai. Nah, iya. Proyek dengan pegawai. Oke, proyek menggunakan pegawai atau proyek di sini apa? Proyek
dapat tugas gitu ya. Oke lah, nggak apa-apa, ini bahasanya sih bisa teman-teman ganti ya kalau nggak sesuai dengan yang saya. Misalkan proyek dilaksanakan gitu kan, atau didapat oleh pegawai gitu ya. Nggak apa-apa. Oke, setelah dapat matriks relasi, teman-teman lanjut ke penyelesaian berikutnya. Nah, ini diminta kepada kita untuk gambarkan ERD sementara. Jadi dari mana Pak? Ini diambil dari yang di sini tadi. Berarti pertama kita coba bikin gambarkan bagian dengan pengawas. Bagian dengan pengawas. Oke, langsung di sini. Karena di sini bacanya yang pertama bagian dengan pengawas, kita coba gambarkan bagian dengan pengawas. Dijalankan oleh pengawas ini gitu ya. Kalau ini relasinya teman-teman mau ganti silakan saja. Kemudian bagian dengan pegawai, bagian dengan pegawai di sini. Oke, bagian dengan pegawai ini ditugaskan. Pegawai ditugaskan ke bagian ini gitu. Kemudian selanjutnya ada pegawai dengan proyek gitu ya. Pegawai ditugaskan pada proyek. Oke. Ini kira-kira ada 4 entitas yang kita punya teman-teman, dan sudah kita gambarkan relationship diagramnya sementara gitu. Kemudian kita lanjut ke penyelesaian yang keempat. Penyelesaian yang keempat ini kita mengisi kardinalitas atau derajat relasi gitu ya. Baik, di sini ini sebenarnya sudah diuraikan dari contoh kasus yang di awal tadi, bahwa kita maknai masing-masing bagian hanya punya satu pengawas gitu ya. Berarti hubungannya antara bagian dengan pengawas itu 1 to 1, 1 ke 1 gitu. Kemudian seorang pengawas bertugas di satu bagian. Seorang pengawas ya di sini bertugas di satu bagian. Oke. Kemudian masing-masing bagian ada minimal 1 pegawai. Berarti kan banyak pegawai itu artinya ya. Jadi bagian dengan pegawai itu hubungannya adalah many to many gitu ya. Kemudian masing-masing bagian, masing-masing pegawai bekerja paling tidak di satu bagian. Masing-masing pegawai di sini paling tidak di satu bagian. Oke, boleh many to one atau many to many juga ya. Kemudian masing-masing proyek dikerjakan paling tidak oleh 1 pegawai. Berarti paling tidak ya. Berarti hubungannya banyak ke banyak. Many to many. Oke, teman-teman yang saya hormati, nanti untuk hubungan yang many to many ini akan dipecah lagi menjadi one to many, many to one gitu ya. Nah, caranya gimana nanti kita lanjutkan. Oke, sementara mengisi kardinalitas sudah, lanjut menggambarkan ERD berdasarkan kunci. Ada 2 relasi many to many pada ERD sementara, yaitu antara bagian dengan pegawai, kemudian pegawai dengan proyek. Oleh sebab itu kita buat entitas baru ya, yang saya sebutkan di awal tadi atau di slide sebelumnya. Ini nanti dibuat entitas baru bagian dengan pegawai, kemudian pegawai dengan proyek. Kunci utama dari entitas baru adalah kunci utama dari entitas lain yang akan menjadi kunci tamu di entitas yang baru. Nanti kalau kita baca kalimat ini agak memusingkan teman-teman, jadi kita coba lihat contohnya. Nah, ini dia gambarnya. Jadi kuncinya kalau pengawas mungkin ada nomor pengawas gitu ya. Kemudian kalau bagian ada mungkin nama bagian atau apa ya, ID bagian gitu ya. Nah, ini yang kita pecah tadi teman-teman. Pada slide sebelumnya, bagian dengan pegawai ini kan hubungannya many to many. Maka kita pecah. Misal kita buat entitas baru namanya adalah bagian pengawas di sini. Bagian pengawas. Lalu kita hubungkan bagian di sini
Kemudian hubungannya antara bagian pengawas ini dengan yang di bagian ini, maka ini sudah one, di sini many. Kemudian di sini many, di sini one. Nah, entitasnya memiliki kunci gitu ya. Di sini memiliki kunci utama, misalkan nama bagian atau ID bagian. Di bagian pengawas ini nanti akan menjadi foreign key atau menjadi kunci tamu. Begitu juga di sini. Di pegawai ini nomor pegawai ini menjadi kunci utama, akan tetapi di bagian entitas yang baru di sini, entitas baru akan menjadi kunci tamu. Nah, sama halnya antara relasi antara entitas pegawai ini dengan proyek. Misalkan di sini entitas barunya dibuat dengan nama pegawai proyek. Nah, ID di sini kunci utama, maka di bagian entitas yang baru ini menjadi kunci tamu. Nah, kemudian di proyek di sini ada nomor proyek, gitu ya. Nomor proyek ini menjadi kunci utama di entitas ini, akan tetapi menjadi kunci tamu nanti di bagian entitas yang baru. Kenapa ini dibuat, Pak? Agar menghilangkan sekali lagi hubungan many to many tadi. Jadi dihubungkan dengan entitas baru, jadi sehingga menjadi one to many, kemudian many to one, gitu ya. Dipecah lagi. Lalu setelah menggambarkan ERD berdasarkan kunci, tugas kita berikutnya ngapain? Nah, ini dia, menentukan dan memetakan atribut. Maksudnya menambahkan atribut selain dari yang kunci tadi. Kemarin kita sudah bahas bahwa atribut yang bukan kunci itu adalah atribut deskriptif. Maka dari itu kita lihat di contoh kasus ini, kita tambahkan misal ya, ini bukan kunci ya, atribut ini bukan kunci, misalkan nama pengawas gitu ya, nama pengawas, di sini ada nama proyek, ini bukan kunci. Di bagian ini misalkan ada ID bagian, kemudian nama bagian dan lain sebagainya. Nah, itu bukan kunci, jadi ditambahkan agar apa? Agar ERD yang dibikin ini detail, sehingga nanti menerapkan ke membuatkan ke sistem basis datanya yang secara elektronik menggunakan SQL, menerapkan ke SQL-nya mudah gitu ya. Oke, setelah 6 memetakan atribut sudah, yang ke-7 periksa ya, periksa hasil. Periksa apakah masih terdapat redundansi ERD akhir untuk pemodelan data pada sistem. Nah, sebenarnya teman-teman ada beberapa langkah yang sudah kita sudah kita gabung, sehingga metodologinya tidak lagi 10 seperti disampaikan pada pertemuan sebelumnya atau pembahasan sebelumnya, sampai langkah yang ke-7. Ya, karena di sini sudah ada menentukan dan memetakan atribut, ada yang kita gabung. Di beberapa langkah sebelumnya juga sudah kita gabung, sehingga tidak lagi 10 langkah, ada beberapa langkah yang kita ringkas begitu menjadi 7 langkah. Teman-teman terus dukung channel kami agar terus berkembang, semakin didukung mudah-mudahan semakin berkembang dan memberikan memberikan ilmu yang bermanfaat semoga bagi teman-teman semuanya, dan semoga Allah menjadikannya bermanfaat gitu. Lalu dukung channel kami dengan cara seperti biasa. Yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian like, kemudian share dan lain sebagainya kepada teman-teman yang lain agar makin berkah. Dan akhir kata, kita jumpa lagi di slide berikutnya atau di pembahasan berikutnya. Barakallahu li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.